Ya, baik anak-anak kelas 9, selamat datang dalam video pembelajaran kita. Jadi, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses internet atau intranet ya. Jadi hardware. Perangkat keras itu alatnya. Hardware yang dibutuhkan untuk mengakses internet ataupun intranet. Kita lihat satu persatu ya. Sebentar. Oke, perangkat keras internet. Ya, yang pertama PC ya atau personal computer atau komputer bahasa Indonesianya. Nah, spesifikasi minimal sebuah komputer dalam akses internet itu seperti apa sih teman-teman? Ya, yang pertama ada prosesornya ya. Lalu yang kedua, prosesor dulu. Prosesor minimal Pentium 1 ya, tapi Pentium 1 ini hampir nggak ada sih sekarang ya. Sekarang ini udah ketinggalan zaman kalau pakai Pentium 1 ya. Tapi setidaknya Pentium 1 itu sudah bisa mengakses internet basic dasar ya. Ya ini modelnya, gambarnya ya. Lalu tadi prosesor sudah. Yang kedua adalah memori ya. RAM-nya minimal 16 MB. Ini juga zaman sekarang tuh kok rasa-rasanya sudah hampir nggak ada gitu ya. Ya, ini spesifikasi paling minimal, paling dasar ya. Nah, itu bentuk gambarnya RAM itu. Ya, lalu tentunya ada hard disk ya. Hard disk minimal 10 GB ya. Ini gambarnya. Ntar Bapak tak geser dulu biar kelihatan. Ya, itu ya untuk menyimpan memori ya. Oke, lanjut. VGA card ya. VGA card itu minimal 4 MB ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini jelas monitor ya. Semua itu ada, tapi kalau nggak ada monitor ya, itu gambarnya mau ditampilkan di mana gitu ya. Nah, ini monitor sebagai perangkat output, perangkat luar untuk menampilkan proses kerja dari komputer ya. Jadi kalau ada monitor ya semua proses proses itu bisa kelihatan gitu ya, proses kerja begitu. Nah, oke. Lalu yang kedua ada juga modem. Modem itu singkatannya modulator demodulator ya, modem. Kecepatan modem itu minimal 28.800 bps atau byte per second. Ini ukuran kecepatan ya. Ukuran kecepatan. Jadi minimal itu 28.800 byte per detik ya. Jenis-jenis modem. Yang pertama adalah modem eksternal. Modem eksternal merupakan modem yang letaknya di luar CPU komputer. Modem eksternal dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB ya, dicolokin ya bahasa gampangnya. Ya, dicolok. Kita masukkan ke dalam port ya. Itu modem eksternal ya, yang luar. Tetapi juga ada, oke, ini gambar dulu ya. Nah, ini ya, kalau kalian pernah pakai ya, bentuknya kayak flash disk yang sebelah kanan itu kan. Kalau yang kiri itu perangkat modem ya, modem yang untuk kayak TP-Link, ProLink gitu, mereknya itu ya. Yang kanan itu seperti flash disk gitu. Apa tuh keuntungannya? Ya, keuntungannya kalau mau memutuskan koneksi internet itu nggak perlu matiin komputer ya, cukup modemnya dimatikan, di turn off atau di turn off terus dicabut gitu ya, atau bahkan di turn off saja ya sudah mati ya, karena koneksinya itu eksternal gitu ya, tidak perlu tidak di dalam tetapi di luar ya. Itu keuntungannya modem eksternal. Lalu yang kedua tentu ini jelas ya, portabilitas, gampang dipindah-pindah, gampang ditenteng sana, ditenteng sini itu gampang ya, sehingga dapat dipindahkan ke komputer lain. Kalau dari laptop misalnya mau nanti di komputer lain pakai ya tinggal dipindah gitu ya. Ringan itu juga
salah satu keunggulannya ya. Nah, tidak membutuhkan slot ekspansi, lalu dilengkapi lampu indikator sehingga mudah untuk memantau status dari modem ya. Ada lampunya kedap-kedip biasanya ya, sehingga bisa nyala seperti itu. Kalau untuk menandai nanti bisa kelihatan gitu ya. Itu kalau modem eksternal ya, modem eksternal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kelemahannya. Kelemahannya itu karena dia perangkat output, perangkat luaran, jadi harganya akan lebih mahal dari modem internal, ya. Itu yang pertama, lebih mahal. Yang kedua, Bapak tak geser dulu ya. Membutuhkan tempat atau lokasi tersendiri untuk menaruh modem ya. Kalau modem internal itu kan sudah di dalam, dipasang di dalam, jadi nggak perlu tempat gitu loh. Tapi kalau modem eksternal itu kan dadak dimasukin gitu kan, jadi membutuhkan tempat atau lokasi untuk menaruh modem tersebut seperti itu ya. Nah, tadi modem eksternal ya, keuntungannya yang paling mudah dilihat ya, gampang dibawa kemana-mana. Kelemahannya butuh tempat ya. Lalu modem internal. Modem internal itu merupakan modem yang dipasang dalam komputer, terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer ya. Jadi di dalam komputer itu dipasangi gitu loh. Modemnya itu dimasukkan ya. Nah, ini gambarnya. Nah, itu ya. Gambarnya seperti itu modem internal ya. Keuntungannya apa? Harga lebih ekonomis karena harganya lebih murah dari modem eksternal ya. Jadi keuntungannya jelas di situ, lebih ekonomis. Nah, yang kedua adalah tidak butuh tempat yang banyak karena udah dipasang dalam komputer ya. Jadi nggak perlu tenteng sana tenteng sini. Sudah tinggal pasang, udah di dalam, selesai ya. Itu. Tetapi tentu juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama, tidak adanya lampu indikator sehingga sulit untuk memantau status modem. Jadi kalau koneksinya buruk atau apa, ada error di modem, itu kita nggak tahu karena tidak ada lampu indikator yang memberitahu ya. Fungsi lampu indikator itu kan memberitahu kalau lancarkah atau ada kendala atau apa. Nah, ini karena nggak ada, jadi kita nggak tahu gitu loh. Karena lampu indikatornya nggak ada ya, atau tidak kelihatan. Lalu sebentar. Modem ini tidak menggunakan sumber tegangan sendiri, sehingga membutuhkan daya dari power supply. Konsekuensinya adalah kalau kalian mematikan modem, itu harus dimatikan dayanya. Harus matikan komputernya, listriknya mati, baru mati ya. Karena dia gabung dengan perangkat si komputer itu. Kalau modem eksternal kan enggak, dicabut selesai ya, karena dia tinggal plug in modelnya, tinggal dipasang. Tetapi kalau modem internal itu kan di dalam ya, dia nyalanya itu pakai daya listrik. Nah, untuk matikannya itu juga harus memutus arus daya listrik lah. Kalau nggak bisa dicopot di pasang gitu, bukan sistem plug-in ya. Jadi modem ini tidak menggunakan sumber tegangan sendiri, sehingga butuh daya dari power supply. Kalau mau matikan jaringan internet atau mematikan modemnya ya harus dimatikan seperti itu dayanya. Lalu saluran telepon ya, ini saluran telepon ini kalau sekarang itu contohnya kayak misalnya IndiHome gitu-gitu ya, merek-merek gitu loh ya. Lalu ada Citranet misalnya ya. Nah ini saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Selain saluran telepon, itu bisa juga akses internet dengan TV kabel, GPRS, satelit VSAT, 3G, WiFi, WiPro ya. Di Indonesia umumnya itu sudah satu paket gitu ya. Ada banyak provider internet ISP yang menyediakan tuh satu paket gitu. Misalnya Telkomsel ya, IndiHome, ada TV kabelnya, lalu ada menyediakan jaringan untuk WiFi juga seperti itu, dan kalian bisa menemukan contoh-contohnya ya. 3G itu sekarang tuh sudah
Itu udah ketinggalan zaman sih. Sekarang itu bahkan sudah masuk ke jaringan 5G gitu ya. Yang umumnya yang kita pakai sekarang HP Android itu 4G, tapi sekarang sudah model 5G gitu ya. Jadi itu merupakan saluran telepon yang bisa digunakan untuk mengakses internet seperti itu teman-teman ya. Nah, selain ketiga perangkat utama tadi, ada komputer, ada modem, ada saluran telepon, itu terdapat juga beberapa perangkat keras pendukung akses internet ya. Jadi bukan perangkat utama, tetapi perangkat pendukung. Nah, apa saja teman-teman perangkat pendukungnya? Yang pertama adalah NIC ya, Network Interface Card atau kartu jaringan atau disebut LAN card atau Ethernet card ya. Apa itu NIC? NIC adalah perangkat yang menjadi media penghubung antara komputer dalam suatu jaringan ya. Nah, ini ya. Jadi NIC bentuknya seperti ini ya. Gambarnya itu ya. Perangkat yang menjadi media penghubung antara komputer dalam suatu jaringan ya. Ini kalau melibatkan beberapa komputer yang ada dalam satu jaringan bareng-bareng gitu ya, satu jaringan bersama. Misalnya warnet gitu-gitu atau kalau kalian ke lab di sekolah gitu-gitu ya. Itu. Ini jelas kabel dan konektor ya. Itu peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan server dengan workstation ya. Jadi komputer itu kan logika gampangnya begini umumnya. Ada satu komputer penyedia. Nah, komputer penyedia ini kayak sumber mata air gitu loh, tuknya. Nanti tuk ini yang mengalirkan salah satunya adalah internet ya, itu ke komputer-komputer anakannya atau klien. Nah, kabel dan konektor menjadi penting di sini untuk menyalurkan atau sebagai pipa katakanlah ya, kalau air dari sumber mata air itu kan disalurkan ke rumah-rumah warga pakai pipa loh, dipompa terus nanti dialirkan pakai pipa. Nah, internet juga sama, ada komputer servernya atau penyedianya itu disalurkan lewat kabel-kabel dan konektor, dan itu prosesnya sebenarnya panjang teman-teman. Jadi pakai kabel fiber optik dan segala macam yang ditanam di umumnya di tanah dan di laut bahkan ya untuk apa menyalurkan itu. Tapi karena kecepatannya yang luar biasa, kita sekarang hanya bisa menikmati dalam hitungan sepersekian detik, yaitu karena ada kecepatan yang luar biasa dari jaringan itu ya. Nah, ada kabel UTP atau kabel UTP itu ya, yang biasanya kalau kita cabut kabel UTP-nya ya, komputer klien itu terlepas dari komputer server koneksinya ya. Lalu ada konektor RJ45 ya, itu kepalanya. Ya, jadi yang kiri itu kabel UTP itu kabelnya, salurannya. Lalu yang kanan itu kepalanya untuk di-plug in ke perangkatnya ya, perangkat komputer, bisa ke CPU atau kalau memang CPU-nya gabung dengan monitor ya langsung gitu ya. Jadi apa namanya? Ini dua perangkat yang sebetulnya satu itu. Yang kiri itu kabelnya, lalu yang kanan itu kepala kabelnya itu, ujungnya itu ya. Gitu. Nah, HUB adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server atau perangkat lain. Jadi ini alat yang menjadi muara dari kabel-kabel tadi itu ya. Ini menyatukan, alat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation. Ini menjadi muara, menjadi muara akhir untuk dimasukkan ke server gitu ya. Lalu ada repeater. Repeater itu perangkat yang dipasang pada titik tertentu dalam sebuah jaringan untuk memperkuat sinyal yang masuk ya. Jadi kalau gampangannya orang biasa bilang penangkap sinyal gitu ya. Jadi misalnya ada router utama itu jaraknya katakanlah berapa ya, mungkin 100 meter dari tempat kita. Nah, untuk memperkuat sinyal maka diperlukan terusannya ya untuk menangkap sinyal. Jadi katakanlah karena jarak kita 100 meter dari router utama, maka di tengah-tengah jalan itu di 50 meter misalnya dipasang repeater untuk apa? Untuk supaya dayanya itu semakin dekat ke kita
kok daya tuh sorry, koneksi internet yang ditangkap itu semakin dekat ke kita dan kuat gitu, memperkuat sinyal yang dibutuhkan untuk kita butuhkan untuk diakses gitu ya, itu repeater. Lalu ada bridge. Bridge ini katakanlah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan ya. Ini ya, jadi ini untuk membagi jaringan fungsinya, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada router ya, router itu jelas ini induknya. Perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Jadi ini katakanlah otaknya ya. Kalau tadi kan ada yang nomor ini, ini 4 ini penghubungnya atau perantaranya, demikian juga dengan ini jembatannya yang membagi, ya ini otaknya ya. Ini otaknya ya, perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Ini yang bagian bagi-baginya gitu ya. Jadi kalau bayangannya adalah kalau tubuh itu kan ada yang berfungsi, otak itu kan berfungsi untuk mengatur semua jalannya. Kalau batang otak kita mati, maka kita meninggal begitu. Nah, sama router itu fungsinya kurang lebih seperti batang otak gitu ya kalau dalam anatomi tubuh. Nah, tadi itu perangkat keras, teman-teman. Sekarang perangkat lunak. Tentu sistem operasi ya. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan perangkat keras agar dapat dijalankan. Lalu ada aplikasi browser berfungsi untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari internet ya. Aplikasi browser ada Opera Mini, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Bing, Internet Explorer, ada begitu banyak aplikasi browser sekarang ya. Kalian bisa cari contoh-contohnya sendiri ya. Jadi kalau ada sistem operasi itu bagian besarnya, seluruh perangkat lunaknya, lalu aplikasi browser yang umumnya kita pakai ya. Nah, ini contoh aplikasi browser Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera Mini, Safari, ya lalu yang F sampai J ini tidak terlalu umum di Indonesia ya, ada Maxton, Flux, Avant Browser, Internet Explorer, Faceout ya, itu contoh-contohnya. Lalu aplikasi opsional, artinya perangkat lunak pengguna masih dapat mengakses internet. Aplikasi-aplikasi opsional ya, email ya, contohnya Outlook, Outlook Express, dan Mozilla Thunderbird. Lalu aplikasi chatting ya, ada MIRC, SEQ, YM. Ini zaman dulu sih ya. Sekarang udah banyak banget aplikasi chatting ya, aplikasi chatting. Kalian bisa cari deh, banyak banget ya, WA itu udah paling jelas lah. Kalau ada MiChat, misalnya Line ya, seperti itu. Aplikasi pengelola download ya, Flashgate, IDM, lalu begitu banyak aplikasi pengelola download yang sekarang ada bertebaran ya, bertebaran di dunia maya. Kita bisa menginstal aplikasi itu, aplikasi untuk mengelola download ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa merewind video ini atau bisa tanya, kita bisa diskusi dalam WA ya, teman-teman. Presentasi Bapak seperti itu dulu mengenai perangkat keras hardware untuk mengakses internet dan perangkat lunak untuk mengakses internet yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.